Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas kembali analisa saham Friend ya, di mana sebelumnya saya sudah merilis videonya tanggal 10 April kalau nggak salah, jadi belum lama. Ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 ya, tanggal 27 April, jadi saya bahas ulang karena ada update fundamental. Kemudian hari ini tanggal 7 Mei, kemarin hari Jumat, ini hari Minggu ya, hari Jumat harganya turun 1 poin ke 57. Corporate actionnya masih sama ya dengan video sebelumnya. Ini masih ada waran di mana akan berakhir nanti 27 April 2026. Jadi masih cukup panjang ya. Waran ini hasil dari right issue yang bisa ditukarkan ke saham, namun karena exercise price-nya 100 dan harga sahamnya 57, tentu saja sebagai pemilik waran akan sangat rugi kalau menebus warannya ya. Akan lebih baik kalau membeli langsung sahamnya di pasar reguler. Oke, kinerja harga sahamnya ini masih sama, nggak jauh beda ya, karena sebelumnya waktu saya review di video sebelumnya harganya masih 59 ya, jadi rata-rata masih negatif ya, tertinggi setahun terakhir pernah mencapai 116 ya, dan terendahnya 54 nih, pernah sampai harga 54. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Friend ini dari 4 analisa ya. Yang pertama analisa fundamental ya, gambaran dan kinerja perusahaan secara umum. Kemudian dari seasonality, kira-kira biasanya bulan apa saja saham ini naik atau turun. Dari bandarmologi, perpindahan sahamnya setelah tahun terakhir dan update di bulan Mei ini. Dan terakhir dari technical ya, kita akan review pergerakan atau analisa technical di video saya sebelumnya. Dan kemudian kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ke depannya. Oke, untuk company-nya sendiri seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali buat teman-teman yang baru menonton video ini pertama kali ya. Smartfren tentu saja sudah pasti tahu kalau teman-teman di daerahnya ada sinyal. Nah, kalau nggak ada sinyal mungkin nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi ini mirip-mirip lah kayak Indosat, Telkomsel, dan XL ya, sejenis. Ya, produknya adalah kartu perdana dan voucher, intinya penyedia jasa layanan telekomunikasi yang berbasis 4G LTE. Ini sudah listing di bursa 2006 ya, dengan IPO price-nya 225 dan pernah reverse stock split 20:1, artinya 20 stok dijadikan satu teman-teman ya. Sehingga harga IPO-nya itu 4.500 kalau berdasarkan rasio ini. Dan dengan harga saat ini artinya kalau teman-teman waktu itu beli di tahun 2006 ya, satu lot 225 dan didiamkan sampai hari ini, maka nilainya sisa 1,26% ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya ya. Ini update kinerja kuartal 1. Kalau kita lihat pendapatannya masih tetap naik teman-teman ya. Jadi ini bagus. Laba kotornya pun juga masih naik ya. Untuk laba usahanya nih cenderung oke ya. Laba usahanya sudah profit dari tahun lalu ya, dari sebelumnya merugi dan ini masih konsisten profit. Nah, namun sayangnya laba bersihnya kembali merugi ya teman-teman ya, padahal kuartal 1 2022 sudah sempat profit kecil. Nah, untuk struktur pendapatannya sendiri kalau kita lihat ya, eh, secara jangka panjang dari kuartal 1 ini memang sudah membaik ya, dari beban usahanya sudah di bawah pendapatannya ya, sehingga bisa menghasilkan laba usaha meskipun masih kecil. Kemudian beban lain-lainnya juga menurun ya, dari 17,1 ke 13,4. Laba bersihnya pun yang ruginya tadinya 56 sekarang hanya tinggal 13,7%. Nah, kalau kita lihat ya di kuartal 1 2023 dibandingkan kuartal 1 2022, secara pendapatan tadi naik 3,6% ya. Laba kotornya pun juga sama, naik 3,6% karena ini beban pokok penjualannya nggak disampaikan di sini. Oke, untuk beban usahanya ini naik teman-teman ya, 4,2%, sehingga laba usahanya turun ya, turun 9,1%, dan laba bersihnya pun yang tadinya profit menjadi rugi kembali ya, 380 miliar ya, atau turun 1.620%. Nah, untuk valuasinya sendiri teman-teman ya, saat ini video ini dibuat valuasinya 1,24 kali nilai buku, dan PE ratio-nya karena negatif sehingga ini menjadi negatif ya, karena masih merugi. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, ini masih di sini-sini aja ya.
lebih rendah daripada tutup tahun 2022, 2021, 2020, dan 2019. Namun ini di atas dari 2018 ke belakang. Artinya ini sekarang valuasinya lebih mahal ya dibandingkan 2018 ke belakang. Untuk PE-nya ini masih negatif teman-teman ya. Kemarin sudah sempat positif di tutup tahun 2022, sekarang negatif lagi. ROE-nya kecil ya 4,29% dan bayarnya di PBV 1,29 sehingga earning yield-nya 3,45%. Jadi ini terbilang masih mahal. Untuk dividen ini belum pernah membagikan dividen teman-teman ya. Dan tahun 2022 seperti video yang sudah dibahas sebelumnya, profitnya ini karena adalah keuntungan dari nilai investasi ya. Jadi bukan keuntungan dari operasional sehingga tidak mungkin membagikan dividen dan 2023 ini kembali merugi teman-teman ya. Oke, untuk analisa seasonality ya, bulan April kemarin potensinya naik namun ini turun dan ini ada potensi naik lagi di bulan Juli ya. Kalau kita lihat Juni pun 2 tahun terakhir belakangan ini naik ya teman-teman ya, di Juni dan Juli. Namun secara overall bulan Juli ini potensi untuk naiknya cukup oke ya. Nah, di sisa harinya, sisa semester 2 ini potensi naiknya sangat kecil ya. Nah, ini adalah secara bandarmologinya ya untuk jumlah investornya ini belum update, masih terakhir Februari ya, Maret belum keluar, April belum keluar. eh Secara overall ini masih bertambah ya jumlah investornya. Kalau kita lihat partisipasi asing di sini tidak terlalu signifikan ya. Namun kalau kita lihat ya sejak 2023 ini setiap bulan konsisten mengakumulasi ya investor asingnya meskipun tidak akumulasi ini pengaruhnya terhadap harga sangat kecil ya. Namun menampung. Jadi kalau boleh saya simpulkan sebenarnya di analisa sebelumnya itu adalah investor retail sedang cut loss ya dan ditampung oleh investor asing. Oke, kalau kita lihat di analisa yang lebih detail di sini teman-teman ya. Kalau secara kepemilikan ya, investor retail lokal ini terlihat turun ya, turun namun ini sedang terus bertambah lagi dan ini mulai cenderung turun teman-teman ya. Dan kalau kita lihat kepemilikan investor asing di sini bertambah signifikan ya. Dari ini ada pertukaran kalau nggak salah ya, ada pertukaran penjualan saham ke perusahaan asing ya. Namun ini mengambilnya dari perusahaan ke perusahaannya, jadi bukan akumulasi teman-teman, hanya perpindahan saja. Ini saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya. Oke, secara overall ini sedang terjadi akumulasi teman-teman ya. Sedang terjadi akumulasi yang membeli itu adalah institusi finansial asing ya, institusi keuangan asing ya, kelihatan di sini sedang membeli, kemudian sekuritas, kemudian reksadana ya, reksadana juga menambah kepemilikannya di saham Fren ini ya dari 3,33% jadi 4,18%. Ya, investor retail lokal kita sedang mengurangi meskipun ini terakhir-terakhir ada yang nambah kemudian dia mulai turun lagi. Ya, reksadana lokal juga mulai buang barang secara rutin, teman-teman ya. Oke, bagaimana dengan 1 sampai 5 Mei ya? Kalau kita lihat di sini, ya di sini kelihatannya ada small distribution, kemudian terlihat netral ya. Kalau kita lihat di sini, bandar juga di sini kelihatan nggak bergerak sebenarnya, ya. Namun kalau kita lebih detail melihat di broker summary, ya, ini terlihat sedang distribusi teman-teman. Di sini juga sudah terindikasi small distribution. Namun kalau kita hanya melihat angkanya saja, ini memang terlihat distribusi. Kalau kita lihat sekuritasnya, ya, kalau kita lihat sekuritasnya yang menjual dan membeli, ini sedang akumulasi teman-teman ya. Kalau kita lihat sekuritasnya ya, kalau secara angkanya memang terlihat sedang distribusi. Makanya tadi saya bilang ini investor retail sedang cut loss dan yang menampung adalah investor asing ya. Jadi akumulasinya adalah menampung bersifat pasif ya. Eh, Tinggal menunggu investor retail buang barang terus ya, nampung investor asing. Dan ini adalah analisa saya ya di video sebelumnya tanggal 10 April saya memprediksi waktu itu harganya akan turun ke 50 ya. Dan kemudian nanti di 2014 nanti pasti harganya akan dibawa naik ya karena tadi waranya akan selesai kemungkinan besarnya seperti itu namun itu kan masih lama ya 2000 berapa 2024 nih kalau nggak salah dia sorry saya lupa 26 ya 2026 teman-teman ya jadi masih lama 2026 ya jadi untuk
saat ini harganya waktu itu saya review di sini ya, ternyata harganya di sini cuman sideways aja, nggak langsung turun, namun ini turun secara pelan-pelan teman-teman ya. Dan kalau tadi diupdate dengan kinerja yang masih naik tipis, namun kembali merugi, kemudian dari seasonality juga kecenderungannya masih turun terus sampai akhir tahun, dan secara bandarmologi sedang ada akumulasi ya yang bersifat pasif ya, di mana investor retail akan dibuat cut loss ya, menyerah di saham friend sehingga memberikan sahamnya ke investor asing, maka saya masih yakin bahwa harga ini kemungkinan akan menuju ke 50 teman-teman ya. Masih yakin akan menuju ke 50 ya, karena kalau sudah di 50 dan ditahan lama di 50, sudah lama ketahan, mestinya investor retail lokal nanti ketika dinaikin dia akan langsung jual ya. Akan langsung ingin lepas dari saham ini ya, meskipun rugi. Karena sudah nggak tahan pengen keluar. Ya, kemungkinan seperti itu teman-teman ya, kemungkinan ya. Namun sekali lagi prediksi juga bisa salah, ini cuma seru-seruan. Dan kalau kita lihat ya, jumlah likuiditasnya pun turun ya dari sebelumnya 11,4 M per hari, sekarang turun ke 7,2 M per hari. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya ya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik tadi, kinerja jangka pendeknya naik juga year on year kuartal 1, valuasi masih mahal, belum pernah bagi dividen. Untuk seasonality potensi naiknya hanya di bulan Juli. Ya, bandarmologi tadi dari April ke April sedang terlihat akumulasi dan 1 sampai 7 Mei sedang terlihat akumulasi, dan akumulasinya sifatnya pasif teman-teman ya. Tinggal menampung investor retail yang cut loss. Ya, harapannya sih cut loss karena supaya terjadi akumulasi yang bagus dan harganya bisa naik. Untuk technical sedang downtrend menuju 50, saya yakin masih akan menyentuh harga 50 ya, meskipun pada akhirnya tetap akan naik lagi. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham friend. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum membeli atau menjual saham friend. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham friend. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.